Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kebaikannya kita masih ada sampai dengan saat ini. Dan minggu Advent yang ketiga pada malam hari ini. Pada hari ini kita bersyukur dalam masa penantian kita menyambut Sang Juru Selamat dunia. Mari kita akan memulai ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Tuhanlah kekuatan kami dan mazmur kami, dan kota Betel perlindungan kami. Walaupun bumi berubah gunung berancam, tapi kami setia Tuhan tetap ada bagi kami. Haleluya! Kami semua katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara, Allah menara, Engkaulah perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur. Cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, kita angkat pujian lagi yang mengatakan Dia lahir untuk kami. Kita percaya bahwa Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, bahkan Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya! Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sekali Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita kembali kembali. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan, dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh
Ibu Sekretaris Ketua, Ibu Sekretaris Persekutuan Doa El Sadai, Kalai dan Maro. Namun sebelumnya kita angkat pujianku masuk ruang Maha Kudus. Kami mau masuk dalam ruang-Mu yang Maha Kudus. Bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak pantas, kami tidak layak Tuhan. Tapi kami ada dalam hadirat-Mu Bapa. Banyak dosa yang kami buat menyakiti hati Tuhan. Bahkan ketika kami ada dalam hadirat-Mu saat ini, kami telah mendukakan hati sesama kami, mendukakan hati Roh Kudus. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Layakkan seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh layak menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Bapa. Mari kita ulang angkat pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari sembah Dia. Rupanya rambutku sembahlah Tuhan, bersamaku. Rupanya rambut Yesus, bersamaku. Kami mau lebih sungguh lagi ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak layak masuk dalam ruang-Mu yang Maha Kudus. Karena kami bukan penuh dengan ketulusan, namun kami penuh dengan kebudisan. Kami mohon Tuhan kasihani kami. Curahkan kuasa-Mu mengalir dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Mari lebih sungguh lagi katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari sembah Dia. Rupanya Yesus bersamaku. Rupanya kamu Yesus bersamaku. Namamu kudus.
Namamu ku sembah, ku Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya ya Bapa. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebab hanya nama-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada kakak sekretaris yang telah membawakan doa buka. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Ada sukacita kok? Kalau ada sukacita, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan pujian Mazmur bagi Tuhan, kita nyanyikan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan medley Singing Glory Praise the Lord. Mari kita angkat pujian ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami memuji Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi. Malah tepuk tanganmu yang keras bagi Tuhan yang layak dipuja. Kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu, glory, haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Untuk turut memuliakan Tuhan. Yang segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Sang Kayu Natal Yesus Kristus yang telah datang sebagai juru selamat dunia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory, haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kami mau tinggi, mau bersorak. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
Puji glory, ya segala glory hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Woo! Glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita puji Tuhan. Kita silakan boleh kembali, dan kepada petugas yang membaca Mazmur saya persilakan. Baik, mari kita bermazmur bersama-sama di dalam Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan tulisan yang bercetak keluar, Bapak, Mama, dan Pak Saudara membaca tulisan yang bercetak ke dalam. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. anak cucunya akan perkasa di bumi. Maka orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Dibagikannya tetap untuk selama-lamanya. Dan hatinya tinggi dalam kemuliaan. Kita baca bersama-sama. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia membinasakan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menunjuk kebinasaan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian, haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami Allah Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih karena sudah mempertemukan kami kembali di tempat berdoa ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sudah bermazmur bersama-sama Tuhan, kiranya mazmur yang kami bacakan tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Epibel yang telah menaikkan pujian Mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menaikkan ketiga pokok beban dunia. Beban yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ningsi Kolokota, beban yang kedua oleh Kakak Cahaya Saal, dan beban yang ketiga oleh Kakak Linda Kevi. Dan pujian, setelah pujian anak-anak Tuhan boleh ada di depan. Kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan tiada satupun, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Baik itu kelaparan, ketelanjangan, sakit penyakit, pencobaan, atau apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena kami tahu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku kelaparan, ketelanjangan, tak satupun. Katakan baik yang kedua. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku aniayakan, penderitaan, tak satupun. Katakan tiada satupun, tiada satupun ketika Yesus kau sahabat yang setia. Dalam bahaya Yesus gendong kami, dalam bahaya kami gendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit pencobaan tidak dapat memisahkan kami dari Kristus. Tentunya dosa tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Apalagi sakit penyakit pencobaan tidak bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Ini setiap kami Bapa, biarlah melalui pujian ini menjadi doa kami kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini baik yang ketiga. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku sakit penyakit, sakit penyakit, pencobaan, tak satupun, tiada satupun
Mari kita semua satu hati dan kita mengangkat ketiga beban umum ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur sekali lagi kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Aba, ya Bapa yang baik, atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami anak-anak-Mu sudah dihentar berkumpul dan bersekutu di kaki Dian El Shaddai untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, serta kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan menatang ketiga beban umum ke hadapan hadirat-Mu. Tapi sebelumnya hamba mohon ampun, beribu-ribu ampun ya Tuhan, karena sesungguhnya hamba bukanlah siapa-siapa. Hamba adalah orang berdosa yang tidak layak dan tidak pantas. Tapi kalau hamba dipilih saat ini untuk membawakan doa beban umum yang pertama, hamba percaya bahwa Tuhan melayakkan hamba. Kasihanilah hamba ya Tuhan dan ampuni hamba, serta layakkanlah hamba agar hamba layak membawakan doa beban umum yang pertama. Dan biarlah doa hamba boleh naik sampai di hadapan hadirat-Mu bahkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa beban umum yang pertama, kami akan berdoa buat penginjilan dan pelayanan kasih Gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual, pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, penatua, diaken, dan koster, serta organisasi fungsional dan kategorial gereja. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah pekerja-pekerja di ladang-Mu ini Tuhan, agar biarlah mereka dapat bekerja dengan tulus hati, dengan sukacita, dan janganlah mereka mengandalkan kekuatan atau kemampuan mereka, tapi biarlah rasa takut Tuhan tanamkan dalam hati dan kehidupan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan rasa takut kepada-Mu ya Tuhan. Mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan mereka di hadapan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pekerja-pekerja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat dalam pertumbuhan iman. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kami semua di hari-hari hidup yang penuh tantangan ini Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap menguatkan kami, agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan, sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang yang menentang Injil Tuhan, serta orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus tetap menjamah hati mereka, mengurapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu, serta tetap menuntun mereka di dalam terang kasih-Mu ya Tuhan, agar biarlah satu saat nanti dengan cara Tuhan yang ajaib dan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, mereka boleh diubahkan dari yang tadinya menolak ajaran Tuhan dan menolak Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah satu saat nanti lidah mereka mengaku serta lutut mereka bertelur bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah iman kami dan tuntun langkah kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah sukacita senantiasa memenuhi kehidupan kami, dan dimanapun kami berada, kami senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa beban umum yang pertama. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan terimalah ya Tuhan, serta jawab kami seturut dengan kehendak dan kemurahan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan menaikkan doa berdoa. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara dan di berbagai bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif di pusat provinsi, kota, dan kabupaten, agar mereka diberi hikmat, kejujuran, dan tanggung jawab Bapak. Kami berdoa juga buat TNI, Polri, dan PNS
Bapa berkati mereka senantiasa diberi semangat pengabdian, integritas, dan keamanan terhadap bangsa dan negara ini, Bapa. Kami berdoa juga buat orang-orang yang berusaha di sektor swasta dan informal. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, Bapa. Kami berdoa juga buat keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang, Bapa. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu, Bapa. Biarlah kami sebagai warga masyarakat Kota Kupang selalu hidup rukun, damai dan harmonis dan toleransi satu dengan yang lain meskipun berbeda agama, Bapa. Kami berdoa juga buat bencana alam di negeri ini, Bapa, yaitu di Sumatera, Bapa. Kiranya Engkau memberi kekuatan, penghiburan dan harapan bagi mereka yang menderita serta duka, Bapa. Engkau berkati dan lindungi semua pihak yang terlibat dalam proses kemanusiaan di Sumatera, Bapa. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Biarlah doa umum ini Engkau sucikan dan kuduskan dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Masih dengan kepala yang tertunduk, ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu, Tuhan, dan kami menyerahkan beban yang ketiga, yakni beban sosial, Tuhan. Kami doakan untuk orang-orang yang sakit, entah itu di rumah maupun di rumah sakit, fakir miskin, janda, duda yatim piatu, orang-orang yang terlantar yang butuh pertolongan-Mu, orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan, setiap keluarga Kristen, bahkan orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV/AIDS, free sex, LGBT, para perokok, alkoholik, aborsi, dan pesta pora, serta orang-orang cacat fisik maupun mental. Ya Tuhan, setiap beban-beban yang sudah kami nyatakan kepadamu ini, Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah ada kesembuhan ketika mereka yang mengalami kesakitan ini, Bapa. Entah itu Tuhan dapati mereka di rumah ataupun yang di rumah sakit, ya Bapa. Tangan-tangan yang merawat, baik keluarga ataupun para medis sekalipun, di dalam nama Yesus ada jamaah Bapa, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang datang daripada-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan, ya Bapa. Ketika Tuhan dapati mereka juga dalam keadaan yang lemah, oleh karena mereka ditinggalkan oleh setiap orang-orang yang mereka kasihi. Di dalam nama Yesus ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa sekalipun mereka kekurangan orang-orang yang sudah meninggalkan mereka, tetapi kasih-Mu Tuhan yang sungguh besar itu yang akan senantiasa melingkupi mereka. Tak ada satu pun yang dapat memisahkan mereka dari kasih-Mu Tuhan. Sekalipun itu penderitaan, sakit, penyakit, malapetaka apapun, biarlah mereka terus berharap dan bersandar hanya kepada Bapa. Bahkan mereka yang hidup dalam kegelapan, dalam nama Yesus, Engkaulah sumber terang yang abadi itu, Bapa. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan panggil mereka kembali dari kegelapan. Mereka dapat masuk ke dalam terang-Mu, ya Bapa, supaya mereka inilah yang dapat menjadi kesaksian bahwa oleh karena-Mu Tuhan, mereka dapat diubahkan. Bahkan mereka yang mengalami kecacatan fisik, Tuhan, maupun mental mereka, Tuhan, kami percaya ketika mereka sudah dilahirkan ke dalam dunia ini, Engkau sudah merancangkan yang terbaik bagi mereka. Sekalipun mereka banyak kekurangan ini dan itu, tetapi kami percaya ada satu kelebihan, bahkan mungkin banyak kelebihan yang Tuhan taruh dalam setiap anak-anak-Mu ini, Bapa, untuk mereka dapat memakai itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak, ya Bapa. Setiap beban-beban yang ada, baik itu beban pertama mengenai pelayanan, beban kedua pemerintahan, serta beban ketiga sosial ini, Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan yang boleh menyempurnakannya. Glory, haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada ketiga anak Tuhan yang telah membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, muka dong asam-asam
Coba tunjukkan mukamu yang manis, wajahmu yang manis kepada samping kiri kananmu dan katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saling berjabatan tangan. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri dan dengan pujian bangkit suruhkan nama Yesus, kita sepakat untuk membuka ruang kesaksian. Mari bangkit suruhkan nama Yesus. Bangkit katakan kuatkannya. Di saat kita mengaji dan beritakan Injil, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang mengejek. Tapi percayalah, ketika Allah yang mendukung, Allah Bapa di surga akan menolong. Kami tahu nama Yesus nama yang kuat, nama yang telah mengalahkan musuh. Haleluya! Bangkit, suruhkan nama Yesus. Mari maju, maju, katakan Tuhan. Kita bersuang di dalam kita keluar di tempat anak-anak berjayakan dengan laksananya. Sekali lagi bangkit, bangkit, suruhkan nama Yesus. Mari katakan firman-Nya. Maju, nyatakan kuasa. Kita bersuang di dalam kita keluar di tempat kalahkan dibudayakan dengan laksananya. Bayangkan kamu, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus kota benteng, nama Yesus kalahkan suami, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atasnya. Yesus harus memuliakan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan Yesus nama yang kuat. Oleh karena itu Bapak Bapak Saudara, jangan cari nama yang lain, tapi cari nama Yesus. Dan nama Yesus nama yang berkata. Haleluya. Bangkit, suruhkan nama Yesus. Mari maju, maju, katakan kuasa. Kita berdiri di dalam kita keluar di tempat kalahkan dibudayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus kota benteng, nama Yesus kalahkan suami, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Kalau nama Yesus mana tepuk tangan yang keras. Boleh tepuk tangan di bawah. Nama Yesus kota bentengnya. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Dalam nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus kota bentengnya. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas jalan. Nama Yesus, nama Yesus, Yesus, Yesus di atas jalan. Berikan pedang bagi nama Tuhan, beri kebaikan bagi kembali. Ruang kesaksian saya buka. Dipersilakan duduk kembali. Dan ruang kesaksian saya buka, mungkin ada yang mau bersaksi, langsung saja. Baik, kesaksian yang pertama oleh Ibu Kori Raja Manafe, singkat, padat, dan jelas. Baik, Shalom. Saya minta maaf karena tadi saya terlambat karena delay.
samping rumah ada acara anak CD, dan tadi saya ikut ibadat, selesai ibadat firman langsung saya menuju ke sini. Sini saya menyaksikan kasih Tuhan, di mana bulan yang lalu saya menyaksikan kasih Tuhan bahwa selama pergumulan saya selama bertahun-tahun tentang suami saya mabuk, dan hari ini juga saya mau bersaksi bagaimana Tuhan mengubah kembali suami saya. Di mana tadi malam saya lagi kerja di dapur, ada segerombolan anak muda sekitar 5 orang datang bawa botol sopi, bujuk saya punya suami untuk minum. Mereka sudah duduk di teras tidak mau bangun lagi. Mereka paksa saya punya suami harus minum. Dan suami ke belakang, dia bilang, "Nona, lu disuruh dong keluar dulu, jalan dari situ dulu." Beta sudah bilang, "Beta minum-minum, dia punya kepala sakit dong, mas paksa beta." Jadi beta keluar, beta bilang, "Bos mau bikin apa?" Ajak bos minum. Dia bilang, supaya bosan tahu, yang bosan panggil dia kopi minum di atas, tuh pulang dia punya kepala sakit 3 hari. Bosan datang bos setan datang di sini. Bosan jalan-jalan bisa dari kawan persekutuan mau datang. Nah waktu itu beta ada WA Riko untuk datang minyak. Jadi beta bilang, bosan pulang sudah. Beta pun kawan persekutuan mau datang di sini. Soalnya enak kalau datang kau bosan dong lihat bos ada minum kopi di sini. Jalan-jalan. Jadi puji Tuhan. Bepu suami langsung Riko pergi satu di sondega karena dia pasang ini apa dong di talinya kosu live. Jadi bepu suami langsung karaoke di situ, nyanyi di situ, dan ini anak-anak dong semua justru pulang. Jadi malam ini beta mau bersyukur karena Tuhan sudah tegur dia. Pergumulan beta begini 5 tahun tentang minum mabok, dan dia melawan akhirnya minum lagi, dan Tuhan tegur dia melalui kepala sakit. Dan beta bersyukur tadi malam, walaupun itu godaan datang, tapi dia tidak terhanyut dengan itu godaan. Dan tadi beta mau datang, beta bilang, besok jalan no bersyukur Tuhan. Sebentar lu jam minum leo di sebelah lu lihat tadi malam lu datang, bosok bisa besok minum. Nanti beta pulang bersyukur lu lanjut di sebelah. Oke, mungkin itu saja sedikit kesaksian dari saya. Ketika kotong ada terus dalam kaki Tuhan dengan Tuhan, maka semuanya Tuhan akan merubah itu secara perlahan-lahan. Tuhan tidak jawab kotong pun doa hari ini yang kotong minta Tuhan jawab, tapi lambat atau cepat Tuhan jawab. Kadang kotong sudah lupa, baru Tuhan menjawab kotong pun doa pergumulan. Untuk itu dari malam ini, jika kita ada beban-beban pergumulan, jangan kotong bosan-bosan untuk datang terus berdoa kepada Tuhan, minta terus di Tuhan. Pasti lambat atau cepat Tuhan akan menjawab doa kita. Ini saja kesaksian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bergumul berdoa, cepat atau lambat Tuhan akan menjawab doa kita. Baik, sebelum kita menutup ruang kesaksian, saya mewakili ketiga teman yang kemarin, saya Mama Noldi, Kak Riko, dan juga Kak Andre. Tuhan utus kami untuk kami ada di Bipolo untuk melayani satu keluarga. Dan dimana ketika kami jalan itu kami takut karena bilangnya harus lewat kali, dan Manuldi sendiri katakan ketika dia datang di sini untuk kami berangkat ke Bipolo, itu Grab katakan bahwa mama kami kemarin 3 hari yang lalu kami baru pulang dari Bipolo dan di sana itu banjir deras. Jadi kami sudah ketakutan. Tetapi Tuhan Allah dia katakan bahwa harus tetap pergi karena Tuhan yang utus, maka Tuhan yang pasti bela. Dan puji nama Tuhan ketika kami sampai di sana, kami tidak lewat kali tapi kami lewat jembatan yang sudah miring-miring, tapi puji Tuhan kami boleh tiba ada di sana. Dan ketika kami masuk dalam pelayanan pribadi, dan situ Tuhan buat banyak hal yang terjadi. Dan puji Tuhan, keluarga ini yang awalnya hati ada kepahitan dan sebagainya, tetapi oleh karena Tuhan, di situ keluarga itu mereka mengalami lawatan Tuhan dan boleh ada perdamaian. Itulah cara Tuhan yang Tuhan buat bagi kami. Dan setelah itu kami doa syukur, kami lanjut main ludo karena mulai rintik.
Dan puji Tuhan kami pulang itu sekitar jam 3:30 dan kami tiba di rumah itu jam 5:30. Sampai di Taman TGPS itu baru hujan turun titik kami di jalan. Mungkin itu saja kesaksian daripada kami. Itulah kehebatan Tuhan dalam pelayanan. Kami kira tidak ada pelayanan di akhir tahun, tetapi Tuhan Allah masih izinkan kami untuk melayani. Itu semua bukan karena kami, tapi dukungan doa dari Bapak, Mama, Saudara, dan juga karena Tuhan. Dan sebelum saya menutup ruang kesaksian ini, saya panggil teman-teman saya yang kemarin pergi melayani, baik itu Manoldi, Kak Andre, Kak Riko, boleh ada di depan dan kita bersaksi melalui pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kak Andre. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui pujian tadi kita sepakat untuk menutup ruang kesaksian. Dan kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Saudara Aditya Bola. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Menyiapkan hati kita untuk kita dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bagi kami, Tuhan setia bagi kami. Janji-Mu tidak pernah lalai, janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Cepat atau lambat, firman Tuhan ya dan amin bagi kami. Firman Tuhan akan tergenapi bagi kami. Apabila kami sungguh-sungguh berlaku setia dengan Tuhan,
Tapi kalau hari ini kami berdoa, besok kami tidak berdoa, lusa kami berdoa, dan besoknya kami tidak berdoa, maka pastinya jawaban Tuhan itu tidak akan datang dari kami. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu, agar kami terus berpegang pada janji Tuhan. Karena bukan janji manusia yang dinyatakan dalam hidup kami, tapi janji Yesus yang datang sebagai sang bayi Natal itu, Juru Selamat dunia. Mari kita angkat pujian. Tiada janji-Mu menopangku. Mari terus berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari katakan dengan iman, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji Tuhan, janji-Mu menopang. Kami mau terus berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan cinta kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menghentikanku. Engkaulah jaminan hidupku. Kami imani Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kami imani bahwa ketika Allah berfirman bagi kami, Allah berjanji bagi kami, ketika kami ada dalam sakit penyakit, kami ada dalam berbagai-bagai pergumulan, Allah berjanji akan memulihkan kami. Kami pegang janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Dalam Pengkhotbah pasal 3 mengatakan semuanya indah pada waktumu. Mari katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Mari terus berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari nyatakan cinta kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menghentikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dengan tengah suara katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Baik Bapak Mama, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan.
Pada malam hari ini Bapa, kami bersyukur oleh lewatan kasih dan penyertaan-Mu. Engkau pimpin kami dari rumah kami hingga tiba di tempat ini. Kami melakukan ibadat kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan ibadat kami dari awal, pertengahan hingga berakhir Bapa. Segala puji-pujian telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, dan kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Memberkati hamba yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba ini terbatas Bapa. Mampukan akan hamba Tuhan. Urapi bibir mulut hamba. Apa yang hamba sampaikan kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Memberkati kami juga yang mendengar, kiranya Tuhan menolong kami. Inilah menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Sempurnakanlah kami saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Papa Mama, firman Tuhan yang saya pilih untuk kita renungkan bersama, yang saya ambil dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pertama Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita atas Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarkannya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang kau sebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah kepada Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi semua orang berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan perasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu
dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Roma. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas pimpinan tuntunannya saya boleh ada di sini. Saya kemarin dari Salatiga, Surabaya, Kupang, dan saya hingga berdiri saat ini itu semua karena Tuhan. Dan terima kasih juga kepada tim Al Sadai bersama kita semua yang mau menerima saya untuk memberitakan berkat Tuhan pada saat ini. Bapak, Mama, firman Tuhan yang tadi di Samuel 16, pertama Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Jadi di sini saya mengambil tema atau mengutip tema, yaitu Tuhan ini melihat hati, bukan melihat penampilan. Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Bacaan yang tadi kita dengar, di mana Tuhan ini memilih dan menetapkan seorang raja yang bernama Daud bagi umat Israel. Kita tahu di ayat yang pertama, Bapak, Mama, Tuhan itu menegur Samuel karena dia meratapi penolakan Allah. Allah ini tidak menyalahkan Samuel karena dia bersedih atas peristiwa tersebut. Tetapi ia terlampau larut dalam kesusahan hatinya itu. Sehingga Tuhan berfirman kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berduka cita atas Saul?" Nah, Bapak, Mama, di sini kita menyaksikan bahwa Samuel ini dia tidak bersedih karena tersingkir oleh keluarganya maupun pemberhentian anak laki-lakinya maupun dari jabatan, Bapak, Mama. Tetapi dia ini bersedih karena penolakan Allah terhadap Saul dan keturunannya. Dan kita melihat bahwa Tuhan perintahkan Samuel bahwa isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah mengurapi seorang raja baru yang akan dilantik oleh Tuhan. Nah, Bapak, Mama yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan ini melihat hati kita, bukan melihat penampilan kita. Ketika Tuhan ini tolak Raja Saul dan Tuhan suruh ini Samuel pergi ke kota Bethlehem, dan harus diadakan upacara pengorbanan di sana. Nah, di ayat yang kelima kita lihat bersama, di situ Nabi Samuel ini undang Isai bersama dia punya anak-anak untuk hadir atau datang di upacara tersebut. Dan ketika undangan sampai, Bapak, Mama, Isai ini bersama dia punya anak-anak datang hadir di upacara itu. Lalu mereka datang, mereka masuk dan mereka berjumpa dengan Samuel. Nah, di situ, Bapak, Mama, Samuel ini melihat anak-anak Isai yang gagah perkasa, tinggi perawakan di situ, Bapak, Mama. Lalu Samuel ini berpikir bahwa mereka inilah yang akan dipilih atau akan diurapi oleh Tuhan Yesus dan untuk memimpin umat Israel. Kita melihat di ayat yang ke-8 di situ juga bahwa tadi Isai sudah menyuruh dia punya anak-anak lewat di depan situ supaya Samuel bilang apa, Bapak, Mama? Samuel pikirnya Isai ini punya anak-anak yang akan dipilih oleh Tuhan, tetapi tidak. Mengapa tidak dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan ini melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Lalu di situ Samuel ini tanya kepada Isai bahwa ini lu punya anak semua kok. Tetapi Isai menjawab, bilang masih ada
Isai menjawab bahwa masih ada yang bungsu, yaitu dia punya nama adalah Daud. Daud yang masih sibuk gembala kambing domba Bapak Mama. Dia tidak sempat hadir dalam upacara itu. Lalu ini Samuel ini dia suruh Isai harus panggil Daud dan harus ikut hadir di dalam upacara tersebut Bapak Mama. Kemudian di situ datanglah seorang Daud. Adalah seorang muda yang ganteng, anak yang rendah hati. Lalu di situ Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa bangunlah dan urapilah Daud menjadi seorang raja. Inilah yang Tuhan pilih dan inilah yang Tuhan urapi untuk memimpin umat Israel. Nah Bapak Mama, firman Tuhan di pertama Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 ini menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan ini melihat sesuatu yang jauh lebih dari apa yang tampak oleh manusia. Tuhan memilih pemimpin bukan karena penampilan atau kesan luar, tetapi karena hati dan kehendaknya. Ketika ayat ini dikaitkan dalam minggu-minggu Advent atau perayaan Natal saat ini, ada banyak relevan yang perlu kita renungkan bersama. Dalam minggu Advent saat ini Bapak Mama, Natal ini mengingatkan kita bahwa Yesus Sang Raja Damai datang ke dunia bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan. Sama seperti Daud yang Tuhan pilih. Kita tahu bahwa latar belakangnya dari Daud itu seperti apa. Latar belakang dari Daud itu biasa saja Bapak Mama. Tetapi Tuhan memilih dia untuk memimpin umat Israel pada saat itu. Nah Bapak Mama juga, kelahiran Yesus juga menunjukkan bahwa Tuhan ini bekerja melalui hal-hal yang tidak dipandang orang. Natal ini Bapak Mama mengajarkan kita kerendahan hati jauh lebih berarti daripada penampilan atau status. Kasih dan anugerah Tuhan diberikan kepada hati yang tulus, bukan kepada mereka yang sekedar terlihat baik dari luar. Pada malam hari ini kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing dan melihat orang lain juga Bapak Mama dengan mata kasih. Kita mencari nilai sejati yang tersembunyi di balik tampilan luar. Jadi Bapak Mama, kita sudah ada dalam perayaan Natal saat ini. Kita diajak untuk membentuk hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya kita mengejar standar dunia, tetapi kita biarkan Tuhan bekerja, membentuk, memakai kita sesuai rencananya. Dengan begitu kita bertumbuh untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama Tuhan Yesus. Di sini Bapak Mama, saya mau ceritakan pengalaman saya ketika saya masuk di UKSW selama satu semester ini. Saya telah berakhir. Itu semua bukan karena hebatnya saya, bukan kuatnya saya, tapi itu semua karena Tuhan. Saya mau ceritakan sedikit bahwa waktu saya berangkat dari Salatiga untuk pergi kuliah di Salatiga di Jawa Tengah, ada banyak
tantangan yang saya alami. Tapi saya percaya bahwa ketika kita ada duduk di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan memberkati kita. Ketika saya berangkat dari Kupang waktu itu, saya pergi ke sana itu saya sendiri. Tidak diantar oleh orang tua saya harus sendiri. Karena saya juga takut, Bapak Mama, baru pertama kali naik pesawat. Apa yang harus saya buat? Saya pikir, aduh Tuhan, ini bagaimana sudah saya baru pertama kali naik pesawat. Di sana di bandara saya bingung-bingung begini. Tapi ada banyak jalan Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan yang saya alami di sana. Ada banyak kuasa Tuhan yang menunggu saya di sana. Dan ketika saya berangkat dari sini, saya transit di Bali lagi. Dan ketika sampai di Bali, tidak lama kami naik ke pesawat lagi untuk terbang ke Solo. Dan di sana sudah ada kakak saya yang menjemput. Dan sampai di sana waktu itu pada sore hari, dan kami sampai di Solo itu sekitar jam 9. Dan tanggal 28 itu saya harus masuk prakuliah selama 1 minggu. Saya berdoa, Tuhan, apa sih yang terjadi sudah bagi saya. Karena saya berpikir bahwa masa SMA sama kuliah ini sangat berbeda. Ketika paginya saya menginjakkan kaki pada gerbang kampus, saya bilang, Tuhan, ketika Tuhan yang utus saya untuk bawa saya ada di sini, Tuhan tanggung jawab saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bawa saya datang sini, Tuhan yang tolong saya. Ketika waktu terus berjalan, hari berganti hari. Prakuliah telah selesai, kegiatan semua telah selesai, dan paginya itu tanggal 27 Juli kami harus masuk kampus. Baru masuk kampus saja, Bapak Mama, ada banyak tugas yang perlu kami selesaikan. Baru masuk kampus saja sudah ada tugas yang perlu kami selesaikan. Tapi saya berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk saya menyelesaikan ini semua. Ketika hari berganti hari, waktu berganti waktu, sudah selesai semester 1 saat ini. Itu semua karena Tuhan. Walaupun banyak tugas, saya kadang menangis, Bapak Mama. Kalau orang tua saya telepon, saya menangis kepada mama saya. Mama, saya rasa tidak mampu. Saya rasa tidak bisa, karena ini banyak tugas yang perlu kami harus buat. Ada tugas makalah, artikel, dan banyak lagi. Baru Bapak Mama pikir masuk teologi ini gampang. Tidak gampang. Mengikut Tuhan ini tidak gampang. Banyak bahasa-bahasa yang kita kuasai. Bahasa Yunani, Ibrani, dan lain-lain kita harus kuasai. Kita harus belajar itu semua. Tapi kita cukup berdoa bahwa Tuhan akan mampukan. Jadi ketika saya curhat kepada mama saya kuatkan saya, tetap percaya, tetap harus andalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiran sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan Yesus yang menuntun kita. Jadi berkat dari kedua orang tua, dan ketika saya juga ada masalah-masalah, saya minta kepada Kak Valen untuk selalu topang, selalu dukung saya, untuk kuatkan saya. Namun ada banyak, bukan hanya itu saja Bapak Mama, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang saya hadapi. Tuhan uji saya luar biasa. Tapi saya cuma bilang, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus uji kita, itu bukan mau kasih mati kita. Tuhan tahu, karena di Yeremia 11 ayat 29 kalau tidak salah, Tuhan
mengetahui rancangan-rancangan yang Tuhan berikan itu bukan rancangan kecelakaan, namun itu rancangan damai sejahtera. Tapi saya percaya, dan kemarin saya berangkat dari sana sekitar jam 6 dari Salatiga sekitar jam 6 sampai di Surabaya itu setengah 2. Kami hampir celaka 2 kali, hampir tabrak ini mobil 2 kali, hampir tabrak karena supir ini mengantuk Bapak Mama. Jadi kami hampir kecelakaan, tabrak 2 kali. Tapi saya berdoa, Tuhan, ketika Tuhan yang utus saya untuk berdiri ada di persekutuan doa El Shaddai, tolong selamatkan kami, selamatkan saya bersama teman-teman saya untuk kami kembali ada untuk melanjutkan pelayanan yang ada di sana. Dan ketika tiba di bandara, baru kita tahu bahwa bandara Juanda itu bukan bandara yang sangat kecil, tapi bandara yang sangat besar dan luas. Disitulah saya bingung lagi, ini mau harus bagaimana. Saya bingung. Jadi saya duduk berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tahu kekurangan saya, Tuhan tahu. Karena ini Surabaya ini bukan bandaranya bukan kecil, Tuhan tahu. Jadi ketika saya berdoa selesai, ada satu bapak, saya tanya, karena di tiket saya itu tunjukkan bahwa harus ada di terminal 1A. Nah, jadi di situ ada satu bapak itu untuk pesan Lion Air. Di situ ada satu bapak yang saya tanya, Bapak ini mau ke mana? Jadi bapak itu menjawab, saya ke Surabaya. Jadi saya mau minta tolong untuk bapak itu sama-sama dengan saya. Tapi di situ bapak bilang, coba Ade pergi ke sana karena di sini yang bapak punya ini pesawat lain, pesawat Citylink, dan saya naiknya itu Lion Air. Jadi di situ saya pergi lagi. Saya tanya petugas, saya tidak malu lagi Bapak Mama. Kalau pepatah mengatakan malu bertanya itu sesat di jalan. Jadi saya ini penuh percaya diri. Saya langsung angkat koper dan tas-tas yang ada. Saya menuju kepada petugas yang ada. Saya tanya tujuan saya ke Kupang. Lalu petugasnya itu tanya saya, dan saya langsung diarahkan masuk untuk check-in. Jadi di situ ada banyak juga teman-teman saya yang pulang. Jadi kami semua bersama-sama dalam satu pesawat. Jadi setelah selesai check-in, maka kami harus pergi ke tempat tunggu. Nah, Bapak Mama, saya berada di gate 12, gate yang paling ujung di ujung. Saya jalan lagi, hampir tidak kuat lagi, hampir jatuh di tengah jalan. Tapi Tuhan luar biasa. Jadi jam 4.50 kami berangkat dari Surabaya, tiba di Kupang 7.50, dan saya dijemput oleh Kak Riko, Kak Iren, dan Kak Valen ada di sini. Dan saat ini saya berdiri di sini itu bukan karena kuatnya saya, bukan hebatnya saya, tapi itu kuat dan hebatnya Tuhan Yesus saya. Mungkin itu saja kesaksian saya, dan di sini saya akan memberikan 2 poin penting bagi kita untuk kita renungkan bersama dalam kehidupan kita hari lepas pribadi. Yang pertama, Bapak Mama, kita harus belajar dari Raja Saul. Karena dia tidak taat, dia langgar perintah Tuhan. Akhirnya apa, Bapak Mama? Akhirnya setiap jabatan, setiap pekerjaan, kepercayaannya itu diambil pulang oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Mama, ketika Tuhan sudah percayakan kita untuk ada berkat yang banyak, kita jangan lupakan Tuhan. Contohnya sekarang, mungkin kita datang persekutuan doa saat ini, kita hanya mau mencari mujizat.
dan lakukan apa? Dan lakukan setiap nasihat yang hamba Tuhan berikan kepada kita. Dan setelah kita menerimanya itu semua, kita ini tidak mau lagi taat, kita tidak mau lagi setia kepada Tuhan. Kita malah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, gereja dan lain-lain. Kita tidak mau lagi ada bersama-sama dengan Tuhan, tidak mau membangun lagi hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Mama, kita harus belajar dari penampilan Daud dengan dia punya saudara-saudara dong. Tapi mengapa Tuhan yang memilih Daud untuk pimpin umat Israel saat itu? Kenapa bukan Daud punya saudara yang dipilih? Karena mereka punya penampilan yang luar biasa, wow begitu. Mereka punya ganteng lagi, tinggi, perawakan dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan tidak memilih mereka? Tuhan pilih Daud karena Tuhan tahu, Tuhan lihat bahwa Daud ini sangat bertanggung jawab dalam pelayanan. Tuhan tahu bahwa Daud ini mampu mengatasi semuanya itu. Maka Tuhan percayakan jabatan kepada Daud untuk pimpin umat Israel pada saat itu. Jadi mari Bapak Mama semua, Tuhan ini tidak melihat kita ini kaya, miskin, ganteng atau cantik, rajin melayani atau apapun itu, rajin pergumulan, puasa. Tapi Dia melihat kita punya hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan kerendahan, bukan kesombongan. Karena Tuhan paling benci manusia yang sombong. Tuhan mau kita rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kita rendah hati, Tuhan yang angkat kita. Daripada kita sombong, Tuhan tidak angkat kita, itu Bapak-Bapak. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Tuhan itu melihat kita punya hati yang tulus, bukan orang yang munafik. Di depan kita senyum, mendukung, namun di belakang itu menjatuhkan kita, bahkan merancangkan yang tidak baik. Jadi mari Bapak Mama, di masa-masa penantian Tuhan Yesus Kristus saat ini, kita diajak untuk siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita saat ini dan memberkati firman-Nya. Mari kita angkat pujian hati sebagai hamba, di mana lagu ini sangat sesuai dan bahkan menjadi alasan utama mengapa Daud ini diurapi dan dipilih oleh Allah menjadi raja untuk pimpin umat Israel. Karena Daud yang punya kerendahan hati dan siap melayani adalah kualitas yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian hati sebagai hamba. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur. Kami sadar saat ini Tuhan, kami datang ke dunia ini tidak membawa apapun Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan panggil pulang kami tidak membawa apa-apa juga Tuhan. Yang kami miliki hanyalah hati sebagai hamba, hati yang rindu, hati yang setia dan tetap menyembah Engkau. Ku tak mampu apapun juga saat ku kedulian. Ku tinggal semua
Baik, terima kasih kepada anak Tuhan, Saudara Aditya Bola yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada malam hari ini. Kita belajar untuk kita menjaga hati kita, karena ingat Bapak mau bersaudara, Tuhan Yesus itu dia bukan melihat penampilan atau melihat casing luar, tapi dia lihat ini hati. Nah, jadi kemanapun kita mau berdoa, mati pun puasa, berdoa sampai lutut picah pun, air mata campur dengan air ingus dan ludah dan sebagainya. Tapi kalau hati ini tidak beres di hadapan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu tidak datang bagi kita. Tapi kalau hati kita betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Jadi kadang kita pergi ke hamba Tuhan, ke pendeta, mohon kita berdoa, dan ada setiap berita-berita Tuhan, tapi kita pulang kita tidak menjaga hati kita, minta maaf, Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Karena ketika Tuhan tertarik itu dengan hati, bukan dengan penampilan luar. Mungkin itu yang menjadi firman Tuhan dari kakak Adi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan. Sejauh kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kalau kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita silakan dulu kembali dan kita akan mendengarkan informasi dari Sekretaris Persekutuan Doa Elsa. Baik, shalom. Shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita dipertemukan pada malam hari ini di Persekutuan Doa El Shaddai. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga berterima kasih untuk semua pelayan altar pada malam hari ini, baik yang WL, singer, musik, pendoa, beban, doa pemazmur, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk petugas minggu depan akan kami sampaikan lewat grup WA dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini di Rumah Persekutuan Doa El Shaddai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih
Ada Sekretaris Persekutuan Doa Elsa Daya atas informasinya, dan sedikit tambahan, lagi 2 minggu lagi ibadah persekutuan doa, minggu depan dan minggu yang terakhir di tahun ini. Jadi persekutuan doa Elsa Daya tidak dipending atau tidak ditutup selama Natal bahkan sampai masuk tahun yang baru. Jadi Bapak mau bersaudara yang tidak sibuk boleh ada di hadapan hadirat Tuhan, karena ingat, kedatangan Tuhan Yesus semakin mendekat, sudah di ambang pintu. Jadi mari walaupun kita sibuk, tapi mari kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa tutup dan berkat. Saya minta kesediaan nanti kembali Saudara Aditya Bola yang akan membawakan sekaligus doa berkat. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang mengatakan Via Dolorosa. Kita dapat melihat di grup WA seperti pujian ini Tuhan. Ketika kami dipilih oleh Tuhan, ketika kami mau mengikut Tuhan, ada begitu banyak persoalan masalah yang terjadi Bapak. Ada begitu banyak masalah persoalan yang mengikat kami, membelenggu kami, merantai kami, memborgol kami Tuhan. Bahkan sangat berasa dalam kehidupan kami Bapa. Ada kalanya kami tidak mampu untuk mengangkat semuanya itu Tuhan. Mungkin orang melihat kami mampu, kami sanggup Bapa, tapi sesungguhnya kami sementara tidak sanggup. Saat ini kami datang perlu kaki Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Ada yang terberat-berat dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Walaupun susah mengikut Yesus lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lapang kehidupan, naik turun lapang kehidupan. Kami menurut pandang ke sana, seorang menolong. Hanya Yesus harapan hidupku. Katakan sangat jauh, sangat jauh jalan yang ku lalui, dan seorang pun bisa tolong kami, dan seorang pun dapat menolongku. Kami ingat janji Tuhan, ku ingat janji Tuhan, kuatkan iman, jalan terus walaupun katakan sangat buat Tuhan, sangat salib kehidupanku. Rasa kami tak berdaya Bapa, rasa tak berdaya menangguhnya. Bukannya putus asa, namun ku bertahan. Kota kemuliaan menantiku. Mesti terus memuliakan Tuhan. Di saat kami mengikut Tuhan, kami harus melewati jalan Via Dolorosa, naik turun letak kehidupan. Ketika kami ada di sana, tidak ada seorang pun yang tolong kami Bapa. Hanya Yesus harapan hidup kami. Sangat jauh, sangat berat kali kehidupan kami Tuhan. Serasa kami tak berdaya menangnya Tuhan. Sisa 2 minggu lagi kami akan mengakhiri tahun 2025. Yesus tolong kami, Yesus tolong kami. Karena di dalam pengiringan kami akan Tuhan, ada begitu banyak persoalan masalah yang terjadi. Dan
Tapi kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua akan hapuslah Tuhan. Hari ini bersyukur lagi kita ulangi pujian ini. Katakan walaupun kita susah mengikut Yesus lewat jalan riang dolor. Naik turun lembah kehidupan Bapa, naik turun lembah kehidupan. Kami di sana tidak ada yang tolong kami. Pandang ke sana, orang menolong. Karena Yesus harapan, sangat terlalu jauh jalan hidup kami. Sangat jauh jalan yang kulalui. Tak seorang kemuliaan. Sekali lagi sangat berat Tuhan, sangat berat salib kehidupanku. Rasa kami tak percaya, rasa tak percaya akan benar. Bukannya putus asa, putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Baik Bapak Mama, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita membawa setiap pergumulan kita untuk ada di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada saat ini bukan karena kuat kami, bukan hebatnya kami. Karena ini semua karena cinta dan kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur, tiada emas, tiada perak yang kami berikan, namun hanyalah ucapan syukur yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan. Tuhan, hamba terbatas. Tuhan, hamba tidak jauh dari kata sempurna Bapa. Hamba memohon Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu. Biarlah menjadi berkat untuk semua orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, berdoa untuk kami semua yang sedang berlutut di kaki-Mu saat ini Tuhan. Dengan kepala yang tertunduk, hati yang terangkat Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami. Kami membawa setiap doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jawablah akan kami. Pandanglah akan kami Bapa. Walaupun kami ini manusia yang berdosa, tidak sempurna di mata-Mu Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami ada duduk di hadapan hadirat-Mu, Tuhan yang akan menolong, memberkati kami, menjawab akan kami pergumulan kami saat ini Bapak.
Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami semua yang ada saat ini, kami tidak menyebut satu persatu. Kami percaya Tuhan sudah ketahui semuanya itu. Apa yang menjadi beban kami saat ini? Apa yang perlu kami doakan? Kami percaya, kami serahkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja. Kami mau kami diurapi untuk menjadi baru. Kami mau diurapi seperti Daud untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan lebih tahu dari tempat ketinggian Tuhan. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Ketika kami bersandar, ketika kami berseru kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar yang perlu kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar. Ajar kami semua untuk selalu ada, selalu duduk di hadapan hadirat-Mu. Jangan jauhkan diri kami dari pelayanan-pelayanan, dari mesbah Tuhan. Kami diajak, kami dibentuk untuk menjadi hati yang taat di hadapan Tuhan. Dengarlah kami, jawabkan kami saat ini Tuhan. Tuhan yang tahu hati kami, Tuhan yang ketahui semuanya itu, berkenan menjawab kami. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Ratnaka yang mereka hadir saat ini, dipertemukan di sini. Itu semua karena Tuhan punya rencana. Itu semua karena Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, tim El Shaddai bersama-sama untuk pelayanan keluarga besar Ratnaka. Tuhan, mereka juga mau diselamatkan. Tuhan, selamatkanlah mereka. Tuhan berkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan kehidupan mereka, kami tidak menyebut mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan sudah ketahui apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan memberkati semua yang ada, terkhususnya keluarga besar Ratnaka yang pada malam hari ini bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Baik kecil maupun yang besar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat hari ini juga, di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang di luar sana, yang tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat untuk mereka tinggal. Kami berdoa, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka, pergumulan mereka, Tuhan jawab akan mereka. Tuhan tolong akan mereka. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami datang berdoa untuk orang tua kami semua. Tuhan memberkati setiap kami orang tua. Apa yang menjadi tanggung jawab orang tua kami, apa yang menjadi pekerjaan pergumulan orang tua kami, Engkau jawab akan mereka. Ajar mereka untuk selalu dekatkan diri kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong akan kami. Namun kami juga sebagai anak untuk tetap terus bertumbuh. Untuk Tuhan, dekatkan kami lagi ke hadapan hadirat. Ajar kami untuk selalu membangun relasi dengan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk jangan jauh, jangan lupa akan Engkau. Ketika kami tidak mengandalkan Engkau, ketika kami jauh dari Engkau Tuhan, kami ini tidak bisa apa-apa. Kami tidak mampu melewati cobaan demi cobaan.
apa yang Tuhan berikan kami tidak mampu. Kami mohon Tuhan, jangan lepaskan kami, jangan jauh dari kami. Tolong akan kami untuk selalu dekatkan diri kepadamu Tuhan, agar apa yang Tuhan beri, kami boleh bisa keluar sebagai pemenang Tuhan. Tuhan, pandang kami satu persatu saat ini. Tuhan yang tahu dari tempat ketinggian-Mu Bapa, tolong akan kami. Yesus tolong. Kalau Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk semua tim pelayanan, tim Al-Sadai maupun semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Jauh dari yang namanya kesempurnaan Tuhan, kiranya Engkau menolong menguatkan kami. Apa yang menjadi tanggung jawab kami, Tuhan ajar kami untuk selalu rendah hati, taat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Agar apa yang kami lakukan, pelayanan kami lakukan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, tolong. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang membentuk hati kami untuk taat dan ada di hadapan hadirat. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan sempurnakanlah persembahan untuk bisa kami pakai dalam pelayanan Bapak. Inilah menjadi doa, inilah menjadi sembahyang kami, inilah menjadi pergumulan kami. Kami mohon dalam nama Yesus, jawab akan kami Tuhan, satu persatu. Kita memohon berkat Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita, keluar masuk kita, dimanapun kita berada. Tuhan terus menyertai, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berterima kasih kepada anak Tuhan yang telah membawakan doa syafaat sekaligus doa berkat. Sebelum kita berjabatan tangan, kita menaikkan pujian El Shaddai dari awal, dan saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Kami percaya dan kami imani Tuhan, ketika Allah memilih kami, maka Allah sadar akan menentukan kami. Mari kita angkat pujian, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut, ada Allah menjagamu. Allah menjagamu di dalam kebimbanganmu. Tak usah ku ingat ada Yesus yang pelihara engkau. Yesus pelihara. Di dalam kesusahanmu Yesus ada. Tak usah ku susah, Kudus rindu. Dalam kecemasan Yesus tolong engkau. Tak usah
1, 2, 3.